3 periode menteri ini rusak-rusak di negeri kita nih Pak. Ya, nggak tahu kenapa ya dipilih menteri-menteri yang otaknya rusak kayak begitu. Ya, dengar azan dia keranjingan, ya, uang haji dimakannya, hilang batang hidungnya sekarang. Ya, sok cinta NKRI, munafik kau. Ya, sok cinta NKRI, kau tilap uang haji. Ya, sekarang hilang batang hidung kau. Geblek kan gitu ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Al-Mi'ad yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas gelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini Allah anugerahkan rahmat berupa hujan kepada kita. Semoga hujan ini menjadikan nikmat yang sesungguhnya yang menjadi rahmat bagi kita semuanya. Sementara kita mendengar berita hari ini di Aceh, di Maninjau, terjadi lagi banjir bandang. Kita berharap semoga banjir bandang yang baru terjadi tidak memberikan korban yang signifikan, baik korban harta maupun korban nyawa saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, dalam rangka untuk mengajak kita semuanya bermuhasabah introspeksi dari musibah yang silih berganti menimpa negeri kita. Bahkan di Jawa pun juga terjadi banjir di Jawa Tengah dan juga Gunung Semeru yang mengeluarkan debu panasnya yang banyak memakan korban. Jadi di negeri kita ini musibah bencana baik berupa gempa, banjir bandang, longsor, gunung Merapi, ya, masih terus terjadi silih berganti dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Untuk itulah kami mengajak kepada kita semuanya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang pada hakikatnya ayat-ayat Allah ini sudah Allah turunkan 1400 tahun yang lalu untuk pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran dari semua peringatan-peringatan Allah dari ayat-ayatnya, ayat-ayat Qur'aniyah berupa kalamullah maupun ayat-ayat kauniyah dari alam yang terjadi, yang terbentang dalam kehidupan kita. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, di awal pembuka majlis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 179. Agar kita semuanya fokus mendengarkan ayat ini dan fokus untuk mendengarkan kajian ini hingga kita bisa memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat Al-Quran sering kita baca. Ayat Al-Quran sering kita hafalkan. Ayat Al-Quran sering kita kaji. Tapi jauh daripada pemahaman dan pengamalan.
Kemudian ayat-ayat kauniyah, alam yang terbentang seperti mana yang saya sampaikan. Banjir, musibah, bencana, malapetaka terjadi silih berganti ya dari tahun ke tahun, tetapi banyak di antara kita tidak mengambil pelajaran daripada itu semua. Ya. Tidak menumbuhkan rasa takut, tidak menumbuhkan rasa keagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hati tapi tidak takut bermaksiat setiap hari. Punya hati tapi tidak takut menzolimi orang banyak. Punya hati tidak takut serakah terhadap kekayaan alam. Punya hati tidak takut sumpah yang dijanjikan kepada Allah tetapi mereka mengingkarinya. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bayangkan Bapak sekalian, air yang sangat kita butuhkan dan menjadi kebutuhan bagi kita. Bahkan air memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita bisa meminumnya, kita bisa menyirami tanaman kita bisa memberikan makan, minum ternak-ternak kita bisa bertamasya di pemandian, kita bisa berenang dan segala macamnya. Ya. Kemudian sebalik itu juga air bisa menjadi bencana Bapak sekalian. Beberapa waktu yang lalu di Kota Padang sebelum terjadi Galodoh, di bulan November sebelum tanggal 26, sekitar tanggal 20-an, Kota Padang mengadakan simulasi untuk penanganan bencana. Bagaimana kalau nanti terjadi tsunami. Ya, maka di Kota Padang disediakan sirene, disiapkan tulisan-tulisan tempat evakuasi, berlarilah ke tempat yang tinggi. Kalau terjadi tsunami, berlari ke tempat yang tinggi. Yang difikirkan orang-orang tepi laut, orang Pariaman, orang Padang, orang pesisir, kalau tsunami terjadi, maka dibuatlah simulasi pelatihan. Kalau tsunami terjadi, bagaimana nanti anak-anak sekolah, kemana larinya, kemana mengungsinya. Ada pelatihannya, hampir satu Kota Padang ya menjalani pelatihan simulasi kalau terjadi tsunami. Tapi apa yang terjadi Pak Ibu sekalian? Tsunami tidak terjadi, tetapi air turun dari gunung seperti tsunami. Maknanya apa? Mereka tidak latihan kalau air datang dari gunung. Mereka perkirakan air datang dari laut dan menyuruh naik ke gunung, ke bukit supaya selamat. Tapi nyatanya gimana? Dari bukit turun air, habis Pak Ibu sekalian. Kita lihat tsunami 2004 gimana mengerikannya. Sampai 8 negara kena imbasnya. Kita melihat gempa bumi disertai tsunami, kemudian likuifaksi tanah berjalan di Palu Donggala Sulawesi. Kita melihat Gunung Merapi di Sumatera Barat mengeluarkan debu panasnya hingga banyak yang meninggal dunia, termasuk anak-anak dari Pekanbaru yang mendaki gunung di situ. Masih ingat Bapak sekalian? Mirisnya perempuan yang meninggal itu tak menutup aurat. Maknanya apa? Mati dalam kemaksiatan. Jauh-jauh dari Pekanbaru pergi mendaki gunung, tak menutup aurat, mati. Bapak sekalian. Kemudian Galodoh setahun yang lalu di Sumatera Barat, saya sampaikan dalam ceramah setahun yang lalu pula. Di mana jalan Lembah Anai putus, kini putus lagi jalan Lembah Anai. Bahkan lebih dahsyat di jembatan kembar Padang Panjang yang Bapak Ibu mungkin pernah ke Sumatera Barat. Bayangkan, sedalam itu sungai di bawah, setingginya jembatan, setinggi itu gapura. Selamat datang Kota Padang Panjang, lumpur mencapai gerbang itu Pak Ibu sekalian. Bayangkan berapa tingginya itu. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah berkumandang, termasuk suruhan azan itu ayat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Pertanyaannya, berapa banyak penduduk kota ini, penduduk warga ini
yang berdekatan dengan Masjid Al-Mi'ad, berapa banyak yang hadir ke masjid ketika Allah memanggil Allahu Akbar? Siapa yang datang? Dan kita saksikan hari ini, siapa yang datang Pak Ibu sekalian? Kondak yang paling kecil, yang paling tua yang datang hari ini. Mana pemudanya? Berapa orang pemuda yang datang? 1, 2, 3, ya 4, ya mungkin sekitar anak-anak SMP SMA, ya mana selebihnya? Dan nyatanya Pak, di mana-mana masjid, pemuda hilang dari masjid, betul tidak? Makanya jangan Bapak Ibu mau selamat sendiri. Ketika pemuda hilang di masjid, Bapak Ibu kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana para pemuda kita? Apakah kita biarkan para pemuda sibuk di kafe, sibuk kongko-kongko? Tak terpikirkah kita, tak gelisahkah kita memikirkan anak kemenakan kita? Oh, kalau falsafahnya tidak tanggung, anak di pangku, kemenakan di bimbing. Ya nyatanya gimana? Bapak sekalian, punya telinga. Ada pengajian di masjid, tidak banyak yang mau mendengar. Yang mendengar pun kalau ada pengajian rutin di sini, kembali yang gaek-gaek lagi yang tibo. Ya, itu kayak 7 orangnya. Ya, talabiah kalau subuh, Pak Ibu, di masjid ini kalau subuh berapa saf Pak jamaahnya Pak? 1 saf. 1 saf. Oh, Masya Allah. Bonusnya 3 orang, 2 soft yang kedua. Pertanyaannya, mana laki-laki yang lain? Ya kan? Jumat penuh, Pak? Separuh. Sampai tiang belakang itu. Ya. Padahal dibuat batingke kok. Harapan kok melimpah orang. Bisa nak kata ya. Sementara di bawah ini nak panuh aja lah kan? Pak Ibu sekalian. Punya telinga, banyak yang tak mau mendengar. Sudah mendengar, tak masuk ke dalam hati. Ya, masuk telinga kanan, keluar, itu masih lumayan Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih lumayan. Ada lewatnya ini enggak? Masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Ya. Orang yang seperti begitu kata Allah, yang punya hati tidak ada takut sama Allah, tidak ada rasa cinta kepada Allah, yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari murkanya Allah, yang punya telinga tidak mau mendengar kajian nasihat, ya? Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi Pak. Berkali-kali bencana terjadi, tidak juga berubah lagi negeri ini lagi. Pejabat semakin bajingan. Semakin nampak perampokan, penjarahan kekayaan negeri ini. Dengan apa? Dengan undang-undang palsu, undang-undang kezaliman yang dilegalkan oleh orang-orang yang punya kuasa membuat undang-undang. Mereka yang membuat undang-undang, mereka yang melanggar undang-undang. Banyak hari ini pejabat-pejabat bermental Fir'aun. Membuat undang-undang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nyata enggak Pak Ibu sekalian? Jangan marah. Jangan marah. Kalian yang menyebab musibah ini bencana. Para pejabat, para penguasa. Kalau rakyat bermaksiat, tak akan memberikan pengaruh banyak. Paling tetangganya yang menjadi korban. Tetapi kalau penguasa yang bermaksiat, maka negeri ini akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah baper. Kalau yang tersinggung, nggak usah baper. Dan fakta dan nyatanya seperti begitu hari ini terjadi Pak Ibu sekalian. Jadi dari peristiwa dari tahun ke tahun, dari berbagai musibah bencana, tidak juga kita mengambil pelajaran. Maka niscaya kita bangsa yang lebih hina daripada binatang lagi Pak Ibu sekalian.
Nah, Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya ungkapkan pula satu ayat selanjutnya yang menyebabkan musibah bencana silih berganti tak berhenti di negeri kita ini. Ya. Surat yang sama, surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, jadi Pak, kalau negeri ini ingin diberkahi dari langit dan bumi, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya penduduk negeri harus beriman dan bertakwa. Dan ingat, penduduk negeri itu bukan para ulama saja. Penduduk negeri itu bukan para ustadz saja. Penduduk negeri itu bukan orang tua saja. Penduduk negeri itu bukan rakyat saja. Dari pejabat, penguasa, presiden, menteri, gubernur, polisi, tentara, hakim, jaksa, anggota dewan, semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau presiden, pejabat, petinggi-petinggi negara, penegak hukum, mereka tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka cepat atau lambat negeri ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lebih parah mana, Pak? Kemaksiatan rakyat dibandingkan kemaksiatan para penguasa. Lebih parah mana nampaknya? Paling kalau rakyat bermaksiat mencuri, trompa hilang. Paling kalau rakyat mencuri, tonggas, tabung gas hilang. Paling kalau rakyat mencuri, motor hilang. Ketahuan, digebuki satu kampung, mati. Yang koruptor ditangkap, gimana yang koruptor? Bajingan, tak punya malu. Nah. Bukan satu mobil yang dirampoknya, Pak. Satu negara habis. Naik tensi ibu tuh. Rakyat kecil mencuri, bukannya kita mendukung rakyat kecil mencuri, tetap salah. Rakyat kecil mencuri, bahkan kemarin ya Allah Rabbi, dulu nenek-nenek ya mengambil kayu yang jatuh atau buah-buah yang jatuh di penjara, di sidang karena miskinnya. Ya Pak Ibu sekalian. Ya. Nah ini, tidak mengambil pelajaran daripada itu Pak Ibu sekalian. Jadi kepada para pemimpin, para penguasa, pejabat negara, presiden yang terhormat, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang beragama Islam, saya menghimbau, saya mengajak, mari Pak, kita bertobat kepada Allah bersama-sama. Saya bertobat, Bapak juga bertobat. Ini dosa kita bersama ini. Ketika para ulama diam kepada kezaliman penguasa, ulama diam, banyak ulama menjilat. Hingga akhirnya penguasa gadang kepalanya, makin kerengkang, makin kurang ajarnya. Tidak sadar diri. Maka para ulama mari bertobat nasuha. Ingat, ulama nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dua penghancur utama negeri, suatu negeri Pak. Yang pertama, penguasa yang zolim. Yang kedua, ulama yang diam terhadap kezoliman para penguasa. Ini biang kehancuran sebuah negara, Pak Ibu sekalian. Ketika ulama tak berani menegur pejabat-pejabat ya yang menginjak harkat martabat ayat Al-Quran, yang mereka mengatakan
ayat-ayat konstitusi lebih suci, lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Tidak kurang ajar tuh mereka itu. Undang-undang yang mereka buat lebih mulia dibandingkan undang-undang Al-Quran, kata mereka. Bukan yang kurang ajar tuh. Binatang-binatang ternak itu. Bahkan mereka lebih hina pada binatang lagi. Kata Allah, surat Al-A'raf ayat 179. Maka perlu, memang tipikal saya, ceramah saya begini Pak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya manusia yang berhati binatang itu sadar lagi sebelum mampus kalian. Hei para binatang, sadar lagi sebelum mampus kalian. Cepat atau lambat kalian akan mampus kalian. Di dunia kalian merdeka, di dunia kalian berkuasa, di dunia kalian berbuat apa saja, cepat atau lambat kalian mampus. Nggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalian bisa merekayasa undang-undang. Di dunia kalian bisa merekayasa peraturan. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Allah tidak pernah lengah. Ingat, para penguasa jangan baper pula. Yang saya sampaikan ini kan para penguasa yang bermental binatang. Kalau Bapak tidak bermental binatang, santai aja lagi Pak, nggak usah baper. Ini pada pejabat yang bermental binatang ini, yang saya ingatkan ini, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Pak pejabat, santai aja Pak. Ya. Kalaulah kondisi dunia hari ini begitu Pak Ibu sekalian, maka kita tinggal menunggu masa aja lagi kehancuran negeri ini Pak Ibu sekalian. Mau sampai kapan kita begini terus berulang-ulang, bahkan dari dulu Ebrik Ade pun sudah nyanyi kan? Masih ingat lagunya Pak? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Dah tahu koruptor? Bahlul. Sudah tahu mengakali undang-undang, bangga pula itu. Memeras rakyatnya, bangga juga lagi itu. Mohon maaf, Ustaz, jangan sindir penguasa. Emang penguasa itu Tuhan, malaikat, nggak boleh sindir. Nggak sadar juga lagi. Bagi Anda yang ingin mengingatkan para penguasa, gimana caranya mengingatkan para penguasa? Datang ke istana. Kira-kira kalau saya datang ke istana, disambut nggak saya? Mungkin dikejar sama anjing saya ini. Anjing-anjing Porbi itu. Ya. Coba. Ini sudah carut marut negeri kita nih Pak Ibu sekalian. Bayangkan, musibah belum reda, banjir lagi. Coba bayangkan. Bertubi-tubi musibah datang melanda. Dan kita terus berulang-ulang penanggulangan bencana. Semestinya dipikirkan bagaimana ya mencegah bencana, bukan menanggulangi. Kan gitu Pak? Mencegah bencana lebih baik daripada menanggulangi bencana. Musibah lagi, nangis, pray, berdoa kita, bertaubat kita, tapi besok dosa buat lagi. Namanya kan mempermainkan Allah kita ini. Pak Ibu, dalam surat Al-A'raf tadi Allah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pertanyaannya, sudahkah kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah dengan secara yang benar? Dari beberapa malam yang lalu, kajian-kajian saya di beberapa masjid dalam safari dakwah ini, ternyata bahkan orang Islam hari ini, masih banyak memiliki Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan beberapa
poin yang telah saya sampaikan di waktu yang lalu. Yang pertama surat Yasin. Surat yang ke-36 ayat 60 Allah menegaskan, setan banyak disembah orang Islam hari ini, Pak. Setan, bahkan orang Islam banyak yang menyembah setan. Siapa mereka? Yang sholatnya seminggu sekali, bertuhankan kepada setan itu. Yang sholatnya cuma hari Jumat, setan Tuhannya. Kalau dia bertuhankan kepada Allah, maka dia wajib sholat sehari 5 waktu. Mau sehat, mau sakit, tidak bisa kena air, boleh tayamum. Tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Ya, berbaring tidak bisa mengangkat tangan, boleh dengan isyarat. Enggak sholat juga lagi. Binatang. Masih ada orang Islam yang sholat seminggu sekali. Masih banyak orang Islam ketika meninggalkan sholat berbangga-bangga dia waktu bila? Waktu barale. Saya lihat waktu barale. Bara banyak anak daro jomara pula yang sholat tu barale. Sanang-sanang selfie. Nyoka diumban ke neraka, sanang lo tu tak tahu duntuang. Sholat tinggal dek barale. Para lo gincu suntiang pada sholat leh. Mangamek di pelaminan tinggal sholat. Yo kan tak sadonyo Ustaz. Ma yang banyak daripada yang sholat yang indah. Ma banyak sholat daripada yang indah. Banyak yang indah, jujur aja lah. Keluarga kita coba survei. Di antara keluarga kita, siapa yang sholat waktu beralek dulu? Coba jujur. Apa ibu yang mempalek anak-anak, bara anak pak ibu waktu beralek, sia yang sholat anak pak ibu. Bapak ibu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Nggak ada rasa berdosa meninggalkan sholat. Nggak ada rasa berdosa meninggalkan sholat. Bahkan bangga. Ibu sekalian, setan, mereka menyembah setan. Bayangkan kata Allah, fawailul lil musallin, orang yang salat, apa kata Allah? Celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim yang mereka lalai daripada salatnya, kadang salat, kadang tidak. Alladzina hum yura'un, yang mereka salat karena riya. Kenapa hari Jumat banyak laki-laki ke masjid waktu subuh, kenapa enggak nampak batang hidungnya? Kalau subuh kan ya seketik orang siang mencari, kalau siang nampak banaka piawak. Paling tidak seminggu sekali cukup lah. Sekedar misi absen sarai je nya. Beko ko alin orang sadunya bukan neraka kosong lo bukan siapa misi. Ko alin orang sadunya bukan neraka nak ada misi bukan. Abilah wak mendaftar seorang kan sebantai aja nya. Lama lah ngecek bantu atau hati. Itu terjadi itu Pak. Lai solat kena neraka aja tampaknya oleh. Ya? Menyembah setan. Yang kedua, masih banyak kaum muslimin yang mempertuhankan hawa nafsu. Surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25 ayat 43 sampai 44. Surat Al-Jasiyah surat yang ke-45 ayat 23. Allah menegaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Kalau diturik-turik nafsu, Pak, mana yang enak? Sholat di rumah atau di masjid? Kalau ikut hawa nafsu, enak di rumah. TV dekat. Habis sholat langsung nonton TV, sinetron habis. Ya. Anak dekat, harta dekat, nyaman, tidak campur baur sama orang, ya. Ikut hawa nafsu. Makanya dalam azan subuh, khusus azan subuh, ada azan yang lafaznya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi nyatanya lebih banyak yang tidur dibandingkan yang salat. Mohon maaf nih, termasuk ibu-ibu durhaka kepada anak, zalim kepada anak. Ketika waktu subuh, ibu-ibu ndak bayoyo menjagoan anak. Nak, bangun nak, subuh nak.
Membangunkan itu sampai bangkitnya dari tempat tidurnya. Membangunkan itu sampai dia berwudu dan berangkat bersama-sama. Kenapa waktu jam sekolah anak-anak bisa bangun semuanya? Kenapa waktu jam sekolah anak-anak bisa rapi mandi, pakai baju seragam? Kenapa tidak di waktu sholat subuh? Kuncinya saya lihat kok Pak Ibu. Kuncinya, mohon maaf Pak, Bapak Ibu jamaah ini sebagai tanda Bapak Ibu zalim apa tidak? Saya lihat subuh besok. Bangun dah anak cucu awak di rumah tu bakal. Kalau tidak bangun, yang anak-anak kuah. Nah nih, Pak Ibu, ini anak-anak subhanallah nih, ya. Sekarang hadir nih, bagus. Walau mereka mau tah seorang-seorang aja, biarlah. Bekor sumber itu semangka baru saat yang muncul yang kuah. Wajar namanya anak-anak kan itu, ya. Biar tio ancelenya biarlah. Jangan hari-hari aja le. Bekor awak lupa malah, hei anak siapa kok? Kiranya cucu awak kiranya. Ya, jadi dari anak kau biar aja lah. Demamlah utaknya bantak tuh, levelnya segitu semuanya. Pertanyaannya, subuh anak kau bisa bangun enggak? Bu, saya punya anak si kau. Mau orang gaiknya? Mana ayahnya? Mana ibunya? Oh, nggak apa-apa walau ngantuk nggak apa-apa, asal jangan nginces ya. Kalau mereka ini bisa bangun subuh, tuh mantap tuh. Baru mantap jamaah Masjid Al-Mi'at ini. Tapi kalau mereka tidak bangun subuh, bapak ibunya nanti diseret ke neraka nanti ini. Pertanyaannya, bangkitnya, majunya, makmurnya sebuah masjid ketika di waktu sholat berjamaah, anak-anak ini tetap menyertai para orang tuanya. Ya, Masya Allah. Coba berdiri semuanya nih. Berdiri semua situ, tengah-tengah. Berapa orang semuanya berdiri? Cepat. Cepat. Cepat, berapa orang? Mau semangka enggak? Coba berdiri. Berdiri tengah-tengah itu. Sini berdiri. Depan nih, depan. Yo, berapa orang? Nih. Siapa yang paling semangat ngobrolnya tadi? Berapa orang semuanya ini? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cuman ini? Hah? Nggak ada lagi? Mau kita bantai nih semua ini. Mau tak aja? Hah? Menang aja tuh mau tak gini loh? Ngerti nggak? Keluarkan tembak saya nanti ya. Bagi 10.000 orang. Saya mengumpulkan juga. Bagi 10.000 orang. Ya? Oh, ya, lihat nih. Sama ini dengan gue ya. Nanti kita ikut bagian kok. 10.000 orang. Lihat dulu. Lihat. Sini tukar. Tukar langsung. Ikut cabai lo bikin dulu besar dulu. Duduk, yang ribut gak dapat bagian. Tadi gak mau berdiri, sekarang minta berdiri ya. Itulah tadi suruh gak mau. Kalau mau saya kasih 100.000 tadi itu sebenarnya. Kalau mau, tapi syukur bisa maju semua. Yang belum ada. Masya Allah. Semangat. Sini. Nah. Kok makin rame nih? Pagi sana tukar sama Rindo. Kita sama Bapak ya. 1.000 orang. Berapa ini 13?
Pak Ibu. Oh, Pak Ibu. Anak kalau salah harus dimarahin. Tapi ingat, kalau dia baik harus dihargai juga. Seimbang kita antara teguran dan penghargaan. Ya, coba saya harapkan kau dapat mereka subuh ini bangun semuanya. Ya. Kemudian lihat di antara sekian anak-anak ini, kalau ibu yang punya anak-anak ini, kalau mereka rajin selama sebulan atau selama seminggu subuh berjamaah, subuh ke masjid, hargai dia. Gimana caranya? Bawa jalan-jalan. Bawa makan apa dia, makan bakso, makan soto segala macam. Supaya apa? Supaya semangat mereka. Ya. Dan inilah yang akan menyelamatkan negeri kita. Kau bisa lihat. Ingat ayat tadi kan bunyinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau sekedar penduduk negeri. Penduduk negeri itu kan bukan orang-orang gaek jo, Pak. Betul enggak? Pemuda kita hilang hari ini, Pak Ibu sekalian, hilang pemuda kita. Banyak pemuda yang tak peduli dengan masjid. Banyak pemuda yang tak peduli dengan Al-Quran, majelis ilmu, nggak ada yang peduli semua. Nggak di mana masjid. Mohon maaf Pak Ibu. Mohon maaf Pak Ibu. Satu hadis Rasulullah renungan bagi kita bersama. Yushiku ayatiya ala nasi zaman. La yabqa minal Islam illa ismuh. Wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya khurabu minal huda. Ulama'um syarru min tahti adimis sama. Minhum tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah menegaskan akan datang nanti di tengah-tengah kehidupan manusia, di mana Islam hanya tinggal namanya saja. KTP-nya Islam, nggak takut dia koruptor. KTP-nya Islam, tak takut dia merampas kekayaan negeri ini. KTP-nya Islam, nggak takut dia nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam hanya tinggal namanya saja lagi. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Al-Quran hanya diperlombakan, di-MTQ-kan, dihafalkan, tapi tak boleh diamalkan secara kafah. Ngan kalamak dia awak jo pakai Quran go. Ngan lama awak pakai. Ngan dak secok selerawa awak suruhkan ayat-ayat ko. Di zaman itu pula masjid banyak, masjid megah, masjid mewah. Masjid banyak, megah, mewah. Tapi kosong dari hidayah. Salah satu contoh masjid yang kosong daripada hidayah, hilangnya pemuda. Menunjukkan masjid itu tak memberikan manfaat kepada para pemuda. Jangan salahkan pemuda dulu, mohon maaf Pak. Jangan salahkan pemuda. Kenapa pemuda tertarik di luar sana? Karena banyak yang merayunya. Apa yang merayunya? Suasana kafe yang nyaman. Suasana kafe yang mereka dihargai. Gimana kalau kita buat masjid kita seperti kafe? Siapa bilang Pak? Pernah lihat di YouTube? Nah nih. Hari Senin yang lalu. Berita duka. Apa yang Bapak Ibu dengar? Berita hari Senin yang lalu. Bapak Ustadz Jazir. Ya, Ustadz Jazir. Ya, inisiator masjid nol saldonya. Jogokarian, Yogyakarta. Masjid-masjid hari ini bangga. Saldo masjid 15 juta, 20 juta, 100 juta. Bangga. Tapi masjid Jogokarian saldo nol. Kenapa saldonya nol Pak? Ketika beliau pertama diangkat menjadi pengurus masjid, melapor bendahara. Ustaz, ada jamaah yang mau pinjam uang masjid 40 juta untuk biaya berobat keluarganya. Ketika itu tanya, berapa saldo kita? Saldo kita 43 juta. Dia butuh berapa? Butuh 40 juta. Dia betul-betul jamaah masjid. Taat ke masjid. Rajin ke masjid. Namun hari ini diuji dengan penyakit dan butuh biaya. Tidak ada yang bisa bantu keluarga-keluarganya. Dia mau minjam uang masjid 40 juta. Apa kata Ustadz Jazir? Jangan pinjamkan uang ini. Berikan. Pak, berikan. Kira-kira Anda tidak pengurus masjid yang bantu atau kalau sakit jamaahnya? Hah?
Ada jamaah kacuci darah butuh pitih 50 juta. Kas masjid 100 juta. Ada nak pengurus masjid agiah pitih tu. Kasih jamaah yang lain sanang naik duitnya tu. Tuh jamaah sama rusaknya utaknya. Bukannya sanang membantu jamaahnya, cemburu sanang naik duitnya tu. Bayangkan Pak, Ustadz Jazir yang mengawalinya. Hingga lahirlah masjid-masjid yang lain. Ya, Masjid Kapal Munzalan, infak tiap bulan 5-9 miliar Pak. Untuk apa? Kalau ada jamaah yang terlilit hutang, masjid yang melunasinya. Kalau ada jamaah butuh biaya modal usaha, masjid yang memberikan biayanya, modal usahanya. Kalau ada jamaah butuh biaya berobat, masjid yang membayarkannya. Kalau awal bros kemana-mana, masjid yang membiayai. Kalau ada jamaah, tidak ada biaya sekolah anaknya, masjid yang membiayai sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid. Pertanyaannya, ada tak masjid itu di Sumatera, di Riau ini Pak Ibu sekalian? Orang Riau kayo-kayo, ateh minyak, bawah minyak. Ada nak masjid yang bantu itu? Masjid kayo, rancak banyak, betul nak? Masjid rancak banyak, masjid mewah banyak. Tapi apa? Tutup 24 jam, tutup. Habis sholat tutup. Bapak Ibu sekalian, ingat, masjid bukan milik pengurus. Masjid bukan milik pewakaf. Masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk. Ya, silakan ikuti kajian saya yang diliput oleh tim-tim media ini, Bapak Ibu sekalian. Saya belum punya channel pribadi. Inilah tim media saya, ya. Mereka sukarela datang tanpa diminta, tanpa dipanggil, ini macam jelangkung gitu ya. Dipanggil kan, ya, pulang nggak diantar kan. Ya, tapi alhamdulillah, ya, berkat perjuangan mereka ini, dakwah saya viral walaupun banyak pro dan kontra. Itu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi renungan bagi kita bersama. Saya ingin mengajak supaya kita kembali bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya musibah ini menjadi iktibar pelajaran bagi kita dan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kuncinya ingat, seluruh penduduk negeri harus beriman dan bertakwa. Alhamdulillah hari ini jamahnya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu yang gaek-gaek. Ke depan kita pikirkan bagaimana yang mudo-mudo untuk bisa meramaikan masjid ini. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian Allah limpahkan berkah rahmat, umur yang panjang, umur yang berkah, badan yang sehat, ya. Kemudian dilimpahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni oleh Allah, dan Allah hindarkan kita dari dosa di masa yang akan datang. Semoga Bapak Ibu kita semuanya mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kiranya Masjid Al-Mi'at ini bisa memberikan manfaat untuk umat, agar umat ini bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak kita ini semoga mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Pemimpin yang soleh, yang solehah untuk menjaga negeri kita ini daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.